Nanti kalau ada yang kurang pas monggo dikoreksi. Karena yang namanya guru ngaji, yang namanya ustadz, kiai itu manusia biasa. Sebagaimana yang lain bisa salah, bisa keliru, dan tidak ada yang maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka guru ngaji keliru itu bukan aib. Jadi guru ngaji keliru itu bukan aib. Yang penting ketika dikoreksi berlapang dada, karena memang itu sifatnya manusiawi. Ada banyak faktor yang membuat guru ngaji itu keliru. Terlalu sibuk sehingga tidak update ilmu, itu juga bisa membuat guru ngaji keliru. Atau sangat capek sehingga rodo-rodo ngantuk, sehingga bisa keliru. Atau kurang teliti sehingga salah membaca catatan kaki. Karena saya pribadi pernah baca hadis, dan begitu membaca perawinya itu catatan kakinya terlewat satu, sehingga berbeda dengan yang aslinya, karena pandangannya burut. Maka dalam masalah ini keliru ini manusiawi. Yang penting ketika dikoreksi maka diterima dengan lapang dada. Alhamdulillah ada jamaah yang mau mengoreksi. Itu artinya jamaahnya peduli ketika jamaahnya mau mengoreksi ustadznya. Karena salah satu yang perlu kita pikul adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Dan memberi nasihat itu bukan hanya haknya ustadz, tapi jamaah juga punya hak untuk mengingatkan ustadz, mengingatkan guru ngaji. Maka mengingat ini sesuatu yang sifatnya dadaan. Jadi ciri khas di malam Sabtu topiknya adalah topik dadaan. Maka monggo nanti ketika ini ada yang keliru silahkan dikoreksi. Boleh koreksi langsung atau nanti nunggu kalau sudah selesai. Kalau langsung itu lebih baik, sehingga tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Dan kita bisa mengevaluasi diri kita karena ada orang lain yang mengoreksi kita. Nah dalam agama kita itu orang beriman satu dengan yang lainnya itu disebut oleh Nabi sebagai cermin. Jadi mukmin itu mir'atul mukmin. Orang beriman itu cermin bagi orang beriman lainnya. Apa fungsi cermin? Cermin itu bisa menunjukkan di situ ada jerawat, di situ ada luka, di situ ada kotoran, tahu. Maka saudara muslim, saudara mukmin itu adalah cermin. Dia menunjukkan di mana letak kesalahan kita, menunjukkan di mana kekurangan kita, menunjukkan di mana kita harus berbenah. Itu adalah saudara kita sesama mukmin. Jangan sampai kita menganggap saudara kita yang menjadi cermin, yang mengoreksi kita, yang membenahi kita, jangan dianggap diposisikan sebagai musuh. Jangan pula diposisikan sebagai orang yang benci kepada kita. Tetapi sesungguhnya mukmin yang lain itu adalah cermin bagi yang lainnya. Dia akan memberitahu di mana letak kekurangan kita, di mana letak kesalahan kita. Bapak Ibu, saya sering sampaikan, kenapa para petinju yang hebat itu mereka masih butuh pelatih. Apakah pelatihnya lebih hebat dari petinjunya? Tidak. Petinjunya tetap lebih hebat. Kenapa dia butuh pelatih? Karena pelatih itu dibayar, disewa untuk menunjukkan di mana letak kesalahannya, untuk menunjukkan di mana letak kelemahannya. Tetapi kalau diadu antara petinjunya dengan pelatihnya, saya yakin power petinjunya masih lebih kuat dibandingkan pelatihnya. Tetapi pelatih itu dibutuhkan tak lain dan bukan untuk menunjukkan di mana letak kekurangan dari petinju tadi. Maka bersyukurlah kita ketika kita punya saudara mukmin yang lain yang mau menunjukkan di mana letak kesalahan kita, sehingga kita bisa evaluasi, sehingga kita bisa berbenah. Karena setiap diri kita itu tidak ada yang sempurna.
Dalam bahasa Indonesia ada pepatah, tak ada gading yang tak retak. Dalam hadis Nabi disebutkan setiap anak Adam itu khotoun, dia berbuat salah. Makarul khoto' wan nisan, tempatnya salah dan lupa. Dalam bahasa Jawa juga ada dodotiro kumitir bedah ing pinggir, bahwa setiap kita itu ada bagian yang bedah, ada bagian yang kurang, ada bagian yang perlu dijahit, ada bagian yang perlu ditambal sulam di bagian pinggir. Jadi tidak ada yang sempurna, ada bagian yang perlu didandani, ada yang perlu diperbaiki. Maka disebutkan dalam syair Jawa itu dodotiro kumitir bedah ing pinggir. Apa sarannya? Dondomono jelumatono. Jadi kalau ada yang sobek, ada yang rusak, maka perlu diperbaiki, perlu didondomi. Kalau ada yang sobek, ada yang rusak, perlu didandani, dan itu manusiawi. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari kesalahan.